Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari kelas 11 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu batas-batas toleransi, yang ketiga yaitu tuntunan toleransi, yang keempat yaitu prinsip dalam kehidupan toleransi, yang kelima yaitu contoh konsep dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya akan menjelaskan tentang menjaga kerukunan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu contoh konsep dalam umat beragama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang akan kita bahas. Toleransi, pengertian. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan makna dalam konteks pergaulan bermasyarakat adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Toleransi dapat terwujud dengan menunjukkan sikap menahan diri dan membiarkan atau pasif, sampai pada menghargai penganut keyakinan lain. Toleransi terjadi karena adanya perbedaan. Said Agil Al-Munawar menegaskan hal tersebut. Toleransi mengandung konsensi atau melepaskan hak. Artinya, konsensi merupakan pemberian yang hanya didasarkan pada kemurahan dan kebaikan hati dan bukan didasarkan pada hak. Intinya, toleransi terjadi dan berlaku karena adanya perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan dengan tidak mengorbankan prinsipnya sendiri. Batas-batas toleransi. Said Agil Al-Munawar juga menyampaikan batas-batas toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual dengan cara tersendiri yang ditaklifkan atau dibebankan, serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. 2. Toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Tuntunan toleransi. Melalui toleransi, pluralitas dan perbedaan dipandang sebagai sanatullah yang tidak pernah berubah. Sebab itu, toleransi menuntut adanya sikap saling memahami, mutual understanding dan saling menghargai, mutual respect, sebagaimana diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terjemah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Prinsip hidup dalam toleransi. Ada 3 prinsip utama yang berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip plural is usual, atau keragaman itu biasa, yaitu kemajemukan menjadi hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. 2. Prinsip equal is usual. Kesetaraan itu biasa, yaitu pandangan yang mengaku semua kelompok yang ada sebagai mitra dan karenanya setara. Semua kelompok mempunyai peluang yang sama untuk hidup dan membiarkan yang lain pun hidup. 3. Prinsip modesty in diversity, atau sahaja dalam keragaman, yaitu sikap menegah, objektif, yang mengantarkan pada kedewasaan berpikir dan bertindak dalam merespon keragaman. Contoh toleransi dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sikap toleransi yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad pernah membuat perjanjian saling tolong-menolong dalam hubungan kemanusiaan dengan orang non-muslim Madinah. Perjanjian saling tolong-menolong ini disebut dengan istilah Piagam Madinah, bertindak dalam merespon keragaman. Menjaga kerukunan. Pengertian. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dengan ketidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama. Hubungan antara manusia dan sesamanya dalam masyarakat tidak selamanya berjalan dengan baik atau harmonis. Kadang-kadang terjadi konflik yang menimbulkan sikap permusuhan. Untuk menghindari terjadinya konflik dan permusuhan, diperlukan dan perbuatan yang mengarah pada terciptanya kerukunan antara lain sebagai berikut.
1. Silaturahmi dengan keluarga dan tetangga. 2. Tolong-menolong antar sesama apabila terjadi musibah atau menghadapi kesulitan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. 3. Menghormati dan menaati aturan-aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4. Saling menyayangi dan mengasihi antar sesama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Contoh konsep kerukunan umat beragama. Proses pembangunan agama tidak boleh menimbulkan keresahan. Sebaliknya, dengan adanya pembangunan agama diharapkan tercipta kehidupan yang rukun dan dinamis, guna menunjang stabilitas nasional demi terciptanya kondisi tersebut. Maka salah satu program pemerintah adalah membina 3 kerukunan hidup beragama, yaitu kerukunan inter umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dari kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 1. Kerukunan inter umat beragama. Kerukunan inter umat beragama sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, bagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Quran Surat Al-Fat ayat 29. 2. Kerukunan antar umat beragama. Nabi Muhammad SAW ditawari umat non-muslim untuk saling bergantian ibadah, yaitu sepekan beliau diajak beribadah sesuai agama beliau, sepekan lagi beribadah menurut cara orang kafir. Mendengar tawaran tersebut, beliau tidak langsung menerima atau menolak. Beliau tidak mungkin langsung menolak karena hubungan beliau dengan mereka dalam kemasyarakatan sudah terjalin dengan baik, tetapi lebih baik tidak mungkin lagi jika beliau langsung menerima. Berdasar kejadian ini, maka turunlah wahyu, yakni Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 untuk menegaskan peristiwa tersebut yang berbunyi, 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. 3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah direalisasikan dengan menaati segala peraturan yang dikeluari oleh pemerintah, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta memupuk jalanan kerjasama antar ulama dan umara dalam membina umat agar menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apabila keduanya telah mengisi, maka kerukunan antar umat beragama dan pemerintah dapat tumbuh dengan baik. Misalnya, perintah menyediakan sarana ibadah dan ulama yang mengelolanya. Artinya, pemerintah membangun fisik dan ulama membangun mental spiritual. Manfaat menjaga kerukunan. 1. Terciptanya stabilitas nasional. Hal itu terwujud karena setiap warga negara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam membina kerukunan hidup beragama, bermasyarakat maupun bernegara. Sejalan dengan itu, dengan adanya kesadaran tersebut, maka keamanan, ketertiban, dan kerukunan dapat terwujud dengan baik. B. Dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan baik kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Perbuatan tersebut antara lain sinkretisme, ekstremisme, menjelek-jelekan agama lain, kehidupan bebas tanpa batas, separatisme, dan lain sebagainya. 3. Terhindar dari perpecahan. Berkaca dari pengalaman adanya perpecahan yang berbentuk pemberontakan, separatisme, dan ekstremis lainnya berakibat sangat buruk terhadap infrastruktur, tata nilai sosial budaya, serta instabilitas negara. Dengan demikian, praktik program pembangunan tidak berjalan lancar, keamanan terganggu, ekonomi lumpuh, dan korban yang paling sengsara adalah rakyat. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.